warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Askia Wila Maulida. Saya dari kelas 5-3. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Timun Mas. Selamat menyaksikan. Kisah bermula pada zaman dahulu. Hidup seorang janda tua yang tinggal sebatang kara setelah suaminya meninggal. Ia bernama Mbok Rondo. Karena kesepian, ia sangat menginginkan seorang anak. Tak henti-henti, Mbok Rondo berdoa agar dapat diberikan seorang anak. Oh Tuhan, hamba sudah lama hidup sendiri. Hamba sangat ingin memiliki seorang anak ya Tuhan. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan seorang raksasa yang dapat mengabulkannya seorang anak. Wahai Mbok Rondo, kau ingin seorang anak bukan? Akan kukasih kau seorang anak. Namun jika anak itu sudah dewasa, anak itu harus diserahkan kembali kepadaku karena ingin kujadikan sebagai santapan. Apa kau menyetujuinya, Mbok? Iya, aku menyetujuinya. Lalu sang raksasa memberikan biji mentimun kepada Mbok Rondo untuk ditanam dan dirawat. Mbok Rondo pun pulang dan menanam biji mentimun itu. Beberapa waktu kemudian, biji mentimun itu berubah menjadi buah mentimun yang sangat besar dan berkilau seperti emas. Lalu perlahan Mbok Rondo membelah mentimun itu. Dan isinya adalah seorang bayi cantik. Wah, seorang bayi cantik. Rasa bahagia menyelimuti hati Mbok Rondo dan menamakan bayi itu dengan nama Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas menjadi gadis yang cantik nan jelita, juga anak yang penurut dan sangat disayangi oleh Mbok Rondo. Suatu hari, raksasa datang ke rumah Mbok Rondo untuk menagih janji. Wahai Mbok Rondo, berikanlah anakmu. Akan kujadikan dia sebagai santapan. Mohon maaf raksasa, namun Timun Mas masih sangat kecil dan dagingnya pun tidak enak untuk dimakan. Bagaimana jika tunggu Timun Mas sampai 17 tahun? Raksasa pun menyetujuinya karena berpikir hal yang serupa. Tak terasa, sebentar lagi Timun Mas berusia 17 tahun. Mbok Rondo pun sangat ketakutan karena anak kesayangannya akan dijadikan sebagai santapan. Di dalam mimpinya ia mendengar bisikan gaib. Hai Mbok Rondo, jika kau ingin anakku selamat, maka pergilah kau ke pertapa di Bukit Gandul. Keesokan harinya Mbok Rondo pun pergi ke seorang pertapa di Bukit Gandul. Lalu sang pertapa memberikan 4 bungkusan, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ia menjelaskan khasiat benda-benda itu kepada Mbok Rondo. Dan suatu hari, raksasa menagih janjinya. Lalu Mbok Rondo cepat-cepat menyuruh anak kesayangannya pergi lewat pintu belakang. Lalu Timun Mas berlari. Raksasa yang mengetahui Timun Mas kabur langsung mengejar Timun Mas. Lalu Timun Mas melemparkan biji mentimun.
Ajaib! Biji mentimun itu berubah menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Namun, raksasa bisa melewatinya dengan cara memakan buah-buah itu dan menambahkan energinya. Lalu Timun Mas berlari lagi, dan ia melemparkan jarum. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa juga bisa melewatinya, namun harus melukai tubuhnya karena terseret oleh bambu. Timun Mas pun berlari lagi, dan ia melemparkan bungkusan yang ketiga, yaitu garam. Garam-garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Namun, lagi-lagi raksasa bisa melewatinya. Timun Mas pun ketakutan karena tersisa satu bungkusan lagi, yaitu terasi. Lalu ia buru-buru melemparkannya. Lalu terbentuklah lumpur yang mendidih. Raksasa pun tenggelam. Oh, Timun Mas pun lega karena raksasa telah sirna. Lalu ia pergi ke rumahnya untuk menemani sang ibu. Timun Mas pun sampai ke rumah dengan selamat dan hidup bahagia dengan Mbok Rondo. Amanat yang bisa kita ambil dari kisah Timun Mas adalah setiap masalah ada jalan keluarnya jika kita ingin berusaha dan berdoa untuk menghadapinya, karena Tuhan adalah penentu segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.